Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Sabrina Hasilah, berikut Buletin Anyus Pagi selengkapnya. Seorang siswa SMK 4 Semarang meninggal dunia diduga menjadi korban luka tembak oknum polisi. Sementara menurut polisi yang menangani kasus ini, tawuran antara gangster diduga menjadi penyebab penembakan. Insiden dugaan penembakan terjadi pada Sabtu malam jelang Minggu dini hari. Kendaraan yang dinaiki korban bersama temannya bersenggolan dengan polisi. Informasi yang didapat, peristiwa itu berujung pada penembakan dengan peluru mengenai pinggul korban dan tangan temannya. Korban kemudian dilarikan ke RSUP Dr. Karyadi, namun nyawanya tidak tertolong. Jenazah korban telah dimakamkan Minggu malam di Kampung Sine, Kabupaten Sragen. Itu nyampe Sragen sini jam 8 kurang. Terus dimakamkan. Terus Disembayang. sembayangan dulu baru langsung dimakamkan. Mas mengetahui ini Mas kejadian seperti Kalau ini seperti apa? kejadiannya nggak tahu, keluarga Sragen nggak. Polisi dari Polrestabes Semarang telah menggelar prarekonstruksi kasus tawuran antar gangster yang diduga menjadi penyebab penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi. Sementara oknum polisi yang diduga menjadi pelaku penembakan tersebut hingga kini masih diperiksa di Paminal Bitpropam Polda Jawa Tengah. Kurang lebih ada 3 lokasi ya, lokasi awal di mana mereka berkumpul dan mereka ada adu fisik, kemudian mereka ke lokasi lain untuk saling kejar-mengejar. Kasus ini dalam penanganan Satreskrim Polrestabes Semarang dan Paminal Bitpropam Polda Jawa Tengah. Dari Semarang dan Sragen, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Joko Piroso, iNews melaporkan. AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto akhirnya dipecat dari Polri. Keputusan pemecatan itu dikeluarkan setelah Dadang menjalani sidang etik di TNCC Mabes Polri. Dadang menerima keputusan itu dan tidak mengajukan banding. Kabak Ops Polres Solo Selatan AKP Dadang Iskandar telah selesai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP buntut aksi nekatnya yang menembak Kasat Reskrim Polres Solo Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar. Sidang etik yang digelar di ruang sidang KKEP TNCC Mabes Polri menghasilkan keputusan pemberhentian tidak hormat AKP Dadang sebagai anggota polisi. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan perbuatan yang dilakukan Dadang yang menembak Rianto merupakan perbuatan tercela. Memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Di sisi lain, selain sanksi administratif, Dadang juga dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya Dadang ditetapkan sebagai tersangka setelah menembak AKP Rianto hingga tewas di Mapolres Solok Selatan Jumat lalu. Dugaan sementara Dadang menembak AKP Rianto karena ketidaksukaannya ke korban yang telah menangkap seseorang yang terlibat kasus tambang pasir dan batu ilegal di Solok Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sehari jelang pilkada, masyarakat pesisir selatan Padang dikejutkan dengan mobil berisikan penuh paket sembako. Sembako ini diduga sebagai serangan fajar jelang pencoblosan hari ini. Sementara di Deli Serdang, warga dan petugas pemilu menggeruduk rumah orang tua salah satu camat dan menemukan minyak goreng dan kalender bergambar salah satu paslon. Sedangkan di Kabupaten Goa, aksi bagi-bagi uang oleh salah satu paslon membuat heboh. Kita semuanya kita bersaksi bahwa ini bukan Beginilah suasana ketika warga Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mencegat sebuah mobil penuh berisi paket sembako pada Selasa dini hari kemarin. Sempat terjadi kejar-kejaran antara warga dengan pengendara mobil yang berusaha kabur. Saat dihentikan warga dan digeledah oleh Panwaskam Pilkada, mobil jenis minibus ini ternyata mengangkut ratusan paket sembako.
minibus tersebut akhirnya digelandang ke Mapolsek Koto Selatan Tarusan untuk diamankan. Dari keterangan sang sopir, paket sembako berasal dari salah satu partai pengusung salah satu paslon Bupati Pesisir Selatan untuk dibagikan kepada masyarakat 1 hari jelang pilkada. Pemilu kada Kabupaten Pesisir Selatan sendiri diikuti oleh 2 pasangan calon. Ada apa ini? Ada apa ini? Kita lihat. Betul. Dugaan serangan fajar jelang pilkada juga terjadi di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga terlihat menggeruduk rumah orang tua camat Lubuk Pakam di Jalan Sudirman, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami warga menemukan adanya penimbunan sembako untuk calon 02 di rumah orang tua camat. Di rumah itu warga menemukan minyak goreng dan kalender bergambar paslon nomor urut 02. Diduga minyak goreng tersebut akan digunakan untuk serangan fajar. Turut serta sejumlah petugas Panwascam Lubuk Pakam dalam penggerudukan. Sejak awal warga sudah mencurigai jika Camat Lubuk Pakam diduga merangkap tim sukses pemenangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Aksi bagi-bagi uang atau dugaan politik uang untuk mendukung salah satu pasangan Cabub dan Cawabub di Goa, Sulawesi Selatan juga membuat heboh jagat maya. Ironisnya, aksi bagi-bagi uang ini bahkan dilakukan secara terang-terangan. Dari video amatir terlihat puluhan warga berkerumun dan antre sambil menerima uang pecahan Rp50.000. Aksi bagi-bagi uang ini diduga dilakukan oleh tim paslon nomor 1 di sana. Mengetahui dugaan money politik yang viral ini, paslon nomor urut 2 membuat laporan ke Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Goa. Dari pesisir selatan Deli Serdang dan Kabupaten Goa, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan menyalurkan hak suaranya di tempat yang berbeda-beda di Bandung, Bogor, dan Jakarta Selatan. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil rencananya akan menyalurkan hak suaranya di TPS 023 Cimbuluit, Kota Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil dan istri dijadwalkan melakukan pencoblosan pada jam 10 pagi. Setelah melakukan pencoblosan, Ridwan Kamil akan kembali ke Jakarta. Sementara calon wakil gubernur Jakarta Suswono akan mencoblos di TPS 07 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada pukul 7:30 pagi. Dharma Pongrekun, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 akan menggunakan hak pilihnya di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan antara jam 7 hingga 8 pagi. Sementara calon wakil gubernur Kun Wardana akan mencoblos di TPS 30 Ciganjur, Jakarta Selatan. TPS 46 di Cipete Selatan akan menjadi tempat calon gubernur Pramono Anung menyalurkan hak pilihnya. Sedangkan pasangannya Rano Karno akan melakukan pencoblosan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini akan menjadi hari bersejarah pilkada serentak di seluruh Indonesia. Warga negara yang masuk dalam daftar pemilih tetap diberi kesempatan untuk memilih pemimpinnya. Lalu di manakah presiden dan wakil presiden akan memberikan hak pilihnya? Berikut informasinya. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024 di kediamannya di Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TPS 08 akan menjadi tempat Presiden Prabowo Subianto memberikan hak pilihnya untuk Cagup-Cawagup Jawa Barat serta Cabub-Cawabub Kabupaten Bogor. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka rencananya akan memberikan suaranya di TPS 018 di Kelurahan Manahan, Solo. Presiden ke-7 Joko Widodo juga akan memberikan suaranya di Solo, tapi di TPS yang berbeda dengan Gibran. Jokowi dan Iriana akan mencoblos di TPS 12 SDN Sumber 3 Solo.
Berdasarkan data DPT di TPS 12 Sumber, Jokowi ada di urutan nomor 217 dan Ibu Iriana di urutan nomor 199. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong dalam dugaan kasus korupsi impor gula ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyebut Kejaksaan Agung dapat membuktikan sangkaannya sehingga penetapan tersangka Tom Lembong tetap sah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Atas putusan tersebut, penetapan tersangka Tom Lembong dianggap sah dan Kejaksaan Agung dapat melanjutkan penyidikan terhadap Tom Lembong. Hakim menyatakan bahwa termohon, yakni Kejaksaan Agung, dapat membuktikan sangkaan sehingga alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon, yakni Tom Lembong, patut ditolak. Namun dalam persidangan dijelaskan jika Tom Lembong masih dapat mengajukan bantahan. Menolak tuntutan korupsi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 hingga 2016 ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung yang diduga telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Petugas penyelenggara Pemilu harus berjuang melewati jalan rusak, berlumpur dan juga harus menyeberangi sungai berarus deras untuk pendistribusian logistik pilkada ke sejumlah TPS di desa-desa terpencil. Bahkan para petugas harus bermalam di hutan untuk bisa sampai ke desa-desa terpencil. Berikut perjuangan para petugas. Jalan rusak dan berlumpur di Desa Tomuan Holbung, Mandoge, Asahan, Sumatera Utara harus dilalui petugas dengan mobil khusus untuk dapat menjangkau ke kantor desa. Petugas terpaksa berjibaku dengan lumpur dan mendorong mobil yang nyaris tak kuat berjalan. Jalan rusak dan berlumpur ini diperparah karena tak adanya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Ada 10 kotak suara dan surat suara pemilihan bupati dan gubernur serta logistik lainnya yang akan disalurkan ke 5 TPS di Desa Tomuan Holbung. Tak hanya di Desa Tomuan Holbung Asahan, jatuh bangun hingga tenggelam bersama motor ke dalam lumpur juga menjadi tantangan besar dalam proses pendistribusian logistik pilkada ke sejumlah TPS di desa-desa terpencil di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Meski begitu, para petugas tetap bersemangat untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menyalurkan hak pilih mereka di setiap TPS. Selain dengan hadangan lumpur yang ekstrim, mereka juga harus bertaruh nyawa melewati sungai berarus deras. Meski harus menghabiskan banyak tenaga melewati jalan yang cukup melelahkan, namun petugas gabungan dari TNI, Polri, PPK, PPS, dan Panwas tetap optimis logistik yang disalurkan dapat tiba ke tujuan dengan tepat waktu. Untuk sampai di lokasi, petugas melakukan perjalanan sejak Senin kemarin. Para petugas ini pun harus bermalam di tengah hutan dan kembali melanjutkan perjalanan. Dari Kabupaten Luwu Utara dan Asahan, Sumatera Utara, Nasruddin Rubak, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sebanyak 35 atlet dari 12 provinsi turut serta dalam ajang Popsipol Circuit 2024 Seri 4 yang secara resmi digelar di Kota Malang, Jawa Timur. Kompetisi ini bukan hanya menjadi panggung adu kemampuan terbaik, tetapi juga menjadi wadah bagi atlet muda berbakat. $35 atlet dari seluruh Indonesia mengasah teknik dan mental dengan menunjukkan kebolehan mereka dalam beradu strategi dan keterampilan di meja biliar. Penyelenggaraan seri keempat dari Popsipol Circuit ini digelar dari tanggal 11 November hingga 14 November 2024 di Carabao Bistro & Pool, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Bisa memanfaatkan event ini untuk keperluan kita semuanya, baik para pengurus Popsi, para atlet, dan semua stakeholder yang terkait dengan biliar ini. Harapan saya dengan volume daripada event ini semakin banyak, ini bisa menjadi track-in atau track-out daripada atlet sehingga lebih bisa mengasah untuk kemampuan.
Selain menjadi ajang latih tanding bagi para atlet untuk memenuhi standar nasional, turnamen ini juga menjadi penyemangat sekaligus pembibitan atlet-atlet junior. Mainnya lebih berhati-hati sih, kayak jangan terlalu bola, lebih memprioritaskan safety lah. Kalau yang agak susah lebih jaga, lebih berhati-hati. Ajang ini hanya mempertandingkan satu nomor yang akan diakumulasikan untuk meningkatkan peringkat terbaik. Popsiple Sirkuit 4 menjadi bagian turnamen kejuaraan nasional biliar. Seri ini menjadi penutup dari rangkaian 4 seri di tahun 2024 setelah sebelumnya 3 seri diadakan di Jambi, Bali, dan Lampung. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, iNews melaporkan. Banjir masih merendam ribuan rumah di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, ribuan rumah di kawasan Kota Pekalongan, Jawa Tengah masih terendam banjir. Ratusan korban banjir terpaksa mengungsi ke sejumlah tempat yang aman. Banjir ini disebabkan oleh tanggul yang jebol. Banjir masih merendam ribuan rumah di wilayah Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian air di beberapa lokasi mencapai 50 cm hingga 1 meter. Ratusan korban banjir kini mengungsi di sejumlah lokasi di bekas kantor kelurahan, TVK, rumah keluarga atau tetangga yang tidak kebanjiran. Jumlah pengungsi berkisar 500 jiwa dengan kondisi memprihatinkan. Mereka kedinginan, tak ada sekat, juga alas seadanya. Banyak di antaranya yang terserang gatal-gatal, kembung, dan juga demam. Para pengungsi terutama balita kini sangat membutuhkan popok, susu, minyak angin, dan makanan tambahan. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arsan Junaid menyebutkan untuk pengungsi sudah ditangani, diberikan bantuan obat juga makanan. Saat ini pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan fokus memperbaiki tanggul agar bisa segera selesai. Kalau berapa ribunya kita belum update, tapi yang jelas ada 5 RW. 5 RW yang terdampak dan ini pengungsi total sudah hampir 500-an. Ya, tapi tadi kita cek yang di tanggul jebol itu semuanya sudah ketutup, tinggal kurang tinggi, tapi nanti kita masih nambah 1000 karung lagi. Mudah-mudahan mumpung warga juga masih semangat, yang kerja bakti juga semangat, yang gotong royong juga semangat, mudah-mudahan bisa datang hari ini. Lamanya banjir membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup terutama di Kelurahan Pasir Keraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, bagi Anda pecinta seafood, kepiting saus Padang atau tiram dabu-dabu yang ada di salah satu warung di wilayah Sleman, Yogyakarta ini wajib Anda coba. Ragam olahan seafood disajikan dengan berbagai varian bumbu yang nikmat. Seperti apa? Berikut liputannya. Bak surga bagi pecinta olahan seafood, warung makan yang ada di wilayah Sleman, Yogyakarta ini menyajikan ragam olahan seafood mulai dari kepiting, tiram atau oyster hingga rahang ikan tuna jumbo. Olahan seafood di sini disajikan dengan berbagai varian bumbu mulai dari saus Padang, asam manis, black pepper hingga mentega. Saya pun memilih untuk menikmati kepiting saus Padang. Diawali dengan memilih kepiting yang masih fresh, kemudian ditimbang terlebih dahulu sebelum akhirnya dimasak dengan bumbu rempah pilihan. Dalam satu sajian tidak hanya kepiting, tapi juga disajikan dengan kerang hijau bersama jagung manis yang diguyur olahan saus Padang nan lezat. Kita tadi pesen kepiting yang saus Padang sama ada gurame madu. Rasanya enak, kalau untuk saus Padangnya pas banget karena kebetulan aku kan suka pedes nih. Nah, pedesnya enak banget ya, mantap. Menu unik lainnya ada oyster atau tiram yang bisa dinikmati dalam keadaan mentah, dibalur dengan perasan jeruk lemon, memberikan rasa segar dan mengurangi aroma amisnya. Bisa juga dibakar, dihidangkan dengan sambal dabu-dabu di atasnya, dan ada juga oyster dibakar dengan keju mozzarella. Nikmat.
Kalau untuk kepiting, kami paket itu mulai dari 88.000, itu udah paket, udah include nasi, ada kerangnya dan ada kepitingnya. Kalau untuk seafood sekitar range 20 ribuan. Harga yang ditawarkan di warung ini cukup terjangkau, mulai dari 20 ribuan saja. Anda sudah bisa menikmati aneka seafood yang lezat. Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata alam, di Tuban, Jawa Timur terdapat Pantai Sumur Pawon yang terkenal dengan keindahan matahari terbit. Pasir putih berpadu air pantai yang bersih juga membuat wisatawan semakin tertarik mengunjunginya. Ini dia Pantai Sumur Pawon yang berada di Desa Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Eksotisme pasir putih berpadu air pantai yang bersih menciptakan keindahan alam yang membuat wisatawan tertarik untuk datang ke sini. Selain itu, pantai yang menghadap ke utara ini memiliki pemandangan matahari terbit yang sangat indah. Tak sedikit wisatawan yang rela bermalam demi bisa menyaksikan indahnya pesona matahari terbit di pantai ini. Lokasinya yang luas ditambah ratusan pohon cemara yang rindang membuat suasana pantai semakin sejuk. Pertama kali. Oh, baru pertama camping di sini. Sama siapa Mas datang ke sini? Teman-teman dari kampus Universitas Bojonegoro. Oh, ini gimana pantainya menurutnya? Bagus. Recommended buat liburan. Untuk sunrise-nya bagus Mas juga? Bagus. Ini tahu pantai sini dari mana? Dari teman juga. Oh, dikasih tahu itu terus ke sini gitu ya? Iya. Dinamakan Pantai Sumur Pawon lantaran banyak tebing dan goa di sekitar pantai yang menyerupai pawon atau tempat masak orang zaman dulu. Bagi Anda yang datang bersama keluarga, tak perlu khawatir karena di sini menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti kolam renang anak, persewaan peralatan camping, listrik, lampu penerangan, toilet hingga musola. Untuk masuk wisata Pantai Sumur Pawon, pengunjung hanya dikenakan tiket parkir Rp5.000, sementara tiket masuk wisata gratis. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit, iNews melaporkan. Sama perluas jaringan operasionalnya di Indonesia, MNC Bank membuka cabangnya yang ke-40 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. MNC Bank memastikan memberikan layanan dan produk perbankan terbaik yang memiliki line up serupa seperti yang ada di cabang lainnya di sejumlah daerah di Indonesia. PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, resmi memperluas jaringan operasionalnya di wilayah Sumatera Selatan. Pembukaan kantor cabang ke-40 yang berlokasi di Jalan Lingkaran 1, nomor 356C, Kelurahan 15 Ilir, Kota Palembang ini merupakan bentuk dukungan kepada OJK dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat demi tercapainya layanan keuangan yang merata serta memperluas pasar MNC Bank sebagai bagian dari MNC Group. Selain memang kita punya komitmen terkait dengan inklusi keuangan, tapi kita juga ingin menggunakan atau memaksimalkan memang potensi yang ada di Palembang sehingga nantinya bisa membantu MNC Bank menjadi bisa lebih besar. Memang potensi ekonominya bagus ya di Palembang kayaknya. MNC cabang Palembang ini pilihan tempat tepat ya karena perkembangan ekonomi juga cukup baik sehingga diharapkan MNC ini sukses. Kehadiran kantor cabang MNC Bank di Kota Palembang ini pun mendapat respon positif dari para nasabah. Saya dapat undangan dan saya langsung buka rekening. Bagus. Harapannya gimana Pak untuk MNC Bank ke depan? Biar lebih maju. Dengan keberadaannya di pusat kota, nasabah MNC Bank dapat dengan mudah mengakses kebutuhan layanan perbankan, menerima pengajuan fasilitas kredit, serta menyewa kotak penyimpanan barang dan surat berharga atau safe deposit box. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Pahlevi, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezon.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Asila pamit undur diri, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.